Guys, oke, jadi ini sepertinya ada angin segar ya untuk emiten-emiten grup ini ya. Ada ya, kalian udah tau lah siapa ya grupnya ya. Tamu sebelum itu jangan lupa untuk disclaimer on, oke? Jadi kita di sini cuma sharing dan well seperti tongkrongan ya. Nah, jadi gue mau bilang sama kalian ya, bahwasannya itu sudah keluar beritanya guys, oke? Bahwasannya Ibu Sri Mulyani bakal ngerevisi aturan pajak untuk merger dan akuisisi. Jadi yang paling wow, yang dapat dampak positifnya itu ke depannya bakal siapa? Kalian harus sudah tahu deh. Ya, grup Thanos sih. Ya oke. Nah, di grup mereka ini ya, gue bilang sama kalian aja. Memang sudah banyak ya kayak ancang-ancang untuk merger sejak beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum terjadi. Itu gue udah ngomong sampai mulut gue berbusa di beberapa konten gue yang pembahasan soal grup Thanos ini. Gue bilang bahwasannya kalian sadar nggak sih mereka nggak merger-merger, tapi utang perusahaan mereka seperti BMTR, IPTV, MSIN, serta MNCN utangnya turun terus. Itu gue udah bilang. Besar kemungkinan mereka ingin menekan pajak bunga dari merger itu, gitu loh. Karena kenapa? Kayak kita ngomong ya, pajak merger itu gede bro. Karena aset bakal jadi satu gitu loh. Jadi maksudnya pajak bunga jadinya gitu loh. Bunga pajak merger lah, aset lah gitu. Nah, itu yang mereka mau hindari sebenarnya. Oke? Termasuk utang pajak juga. Karena kenapa? Merger, berarti seluruh asetnya itu menjadi satu. Logika aja deh guys, ya. Kalian nih punya harta nih 100 juta. Kamu sama saudara kamu 100 juta. Masing-masing pajak kita ngomong lah ya, pajak harta kalian itu let's say 10%, contoh aja. Kalau digabung, berarti pajak jadi 20% kan? Rasanya gede kan? Itu contoh aja. Oke, jadi sama dengan halnya seperti ini. Nah, grup mereka ini sudah beberapa yang mau merger seperti Nobu sama BIBP juga, guys. Coba kalian bayangin, mereka kenapa belum merger juga? Ada yang bilang bahwasannya ini dua perusahaan egonya tinggi. Ada yang mau jadi pengendali, siapa mau jadi pengendali, siapa mau jadi pengendali. Benar, itu nggak salah. Pengamatan seperti itu berarti berdasarkan GCG, benar. Karena dua-duanya superior. Nah, siapa mau megang saham terbanyaknya jadi pengendali? Itu gue setuju. Cuman ada satu hal juga yang bisa bikin lama juga, apa? Ya ini, masalah pajak merger ini, gue udah ngomong soal ini. Dan ini jadi katalis positif gitu loh. Jadi gue itu kalau ngomong itu based on fact dan data. Oke, jadi teman-teman coba tulis di kolom komentar apakah yang gua ngomong ini make sense atau enggak. Coba tulis. Kalau benar-benar ya pajak merger ini nanti direvisi dan hasilnya positif, itu mungkin bisa besar kemungkinan terjadi namanya merger massal atau akuisisi massal. Karena kenapa? Gini loh, kita ibarat kata kalian tuh mau banget makan buah stroberi enak dari Jepang atau dari Korea. Kalian tuh mau banget, tapi belum belum kesampaian gitu loh. Kalian cuma bisa makan stroberi lokal. Tapi suatu saat, suatu hari, kalian dapat durian runtuh. Kok bisa ya? Gue dikasih orang stroberi asal Korea, asal Jepang gitu. Enak banget loh. Masa iya kalian nggak mau makan? Nah, gitu analoginya. Jadi, apakah ini katalis positif? Ini katalis positif banget untuk perusahaan-perusahaan yang mau akuisisi dan merger. Berarti boleh dibilang backdoor listing juga. Udah nggak? Backdoor listing mungkin itu emiten lain. Harusnya kalian udah tahu. Gue udah sering ngomong beberapa emiten yang mungkin ada potensi bakal di backdoor listing. Dan ada saham-saham yang potensi diakuisisi, sahamnya nggak kemana-mana sampai di hari ini. Itulah cara mengamati dan menganalisa sampai ke akar-akarnya. Bukan kalian cuma amati berdasarkan laporan keuangan dan juga harga. Enggak. Kita mesti mencemplung lebih dalam lagi. Karena analisa saham itu seperti tip of the iceberg. Apa itu tip of the iceberg? Itu gunung es. Gunung es itu apa yang kalian lihat, tapi di dalamnya kalian nggak tahu. Nah, apa yang kita nggak tahu, ya itu yang kita harus selidiki dan kita harus cari gitu. Kita harus coba untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak kalau
kalau gue pribadi kan gue memang lebih banyak pelajari saham-sahamnya grup Thanos ya, karena memang itu menarik sekali sih menurut gue sih ya, dan gimana cara owner itu faktor owner semua ya. Nah cuman dari sana gue belajar sesuatu bahwasannya, oh ternyata IPTV itu seperti ini, oh BMTR itu ternyata seperti ini. Tapi kalau kita nyemplung lebih dalam itu lebih besar lagi gitu loh. Nah kepentingan-kepentingan itulah harus kalian garis bawahi dan kalian brainstorming. Itu bukan spekulasi. Spekulasi beda. Itu namanya menganalisa berdasarkan bisnis. Kalau bisnis itu semua penuh spekulasi, karena kita nggak tahu masa depan gimana. Bisa jadi besok kamu nggak butuh, contoh kayak pabrik kertas. Bisa jadi besok negara ini kita nggak butuh kertas lagi. Jadi setiap namanya bisnis, kita tuh harus menjadi owner suatu perusahaan. Dan lu harus mengerti psikologis owner juga. Contoh kalau misalnya kalian merasa nih contoh ya. Kalau si owner seperti grup Thanos ini kan kayak udah tau lah. Ya harganya di bawah. Kalau gua hari ini bilang rugi, hari ini cuan. Hari ini sahamnya naik ya naik, turun ya turun. Sekalian naik, kalian nggak bakal bisa masuk lagi. Sekalian turun, kalian nggak bakal bisa keluar lagi. Jadi sebenarnya gua tuh kalau nge-sharing buat teman-teman di sini itu pendekatan-pendekatan yang gua itu mau kalian tuh bisa berpikir lebih dalam lagi. Kita nyemplung lebih dalam lagi. Jangan cuma di bagian atasnya doang. Tip of the iceberg itu paling serem itu adalah di bawah. Makanya belilah saham ketika kalian sudah mengerti semuanya. Takutlah ketika sebelum kalian membeli saham. Dan bersantai-santailah ketika sudah beli saham. Bukan sebaliknya. Lu beli saham baru ketakutan, udah telat. Ibarat kata lu cerot di dalam, lu baru takut, oh ini dia udah hamil apa belum ya? Kalau orangnya pro, dia cerot di luar atau pakai pengaman, dia nggak bakal takut. Dia mana mungkin hamil, orang gua udah pakai pengaman kok, gua jago kok gitu loh. That's it. Gitu loh. Ingat, jadi takut sebelum membeli saham. Oke? Dan bersantai-santai setelah beli. Oke? Ya, jadi ini bakal jadi katalis positif dan kemungkinan besar ini bisa, gua sih berharap ya, ini bakal bagus setelah direvisi. Karena kalau namanya revisi, pada umumnya itu bakal bagus. Oke, apalagi ini kita bilang, ini kenapa ya Bu Sri Mulyani mau revisi ini? Pajak merger dan akuisisi. Sebenarnya ini juga bagus, karena biar untuk perusahaan luar negeri bisa lebih gampang juga masuk ke dalam Indonesia untuk mungkin akuisisi beberapa perusahaan-perusahaan lokal kita, gitu loh. Jadi itu lebih gampang lagi. Which is, gue setuju banget sama kebijakan Bu Sri Mulyani ini. Ini bagus. Ini jadi kita bisa investasi dalam negeri maupun luar negeri kita itu bisa berkembang gitu. Which is ini salah satu, ini positif banget bagi gua. Oke. Bang, mungkin pertanyaan. Bang, jadi kalau menurut Abang nih, apakah setelah merger itu harga-harga bakal naik semua? Itu tergantung, balik lagi. Merger itu nggak selama juga bikin harga naik. Contoh kayak Excel sama Friend. Sekarang Friend di mana? Balik lagi, tergantung owner. Kalau owner yang bilang naik gitu loh. Atau mungkin ownernya fokusnya ke bisnis aja gitu. Jadi itu bener-bener kan tuh mesti pelajari itu semua. Itu jam terbang sih guys. Jadi ingat, paling enak itu kalau kalian mau analisa saham-saham seperti ini ya itu lihat bisnisnya dulu aja. Nah kalau BMTR sendiri itu kan memang profitnya gede, asetnya besar. Nggak ada masalah sebenarnya. Secara bisnis tuh mereka tuh nggak ada masalah. Oke, gue nge-sharing kayak gini, gue dikira jual mimpi. Padahal ini gue ngomong kayak gini untuk orang-orang yang holding loh, yang nge-hold saham-saham ini. Karena banyak banget orang yang nge-hold saham-saham BMTR, MNCN. Mungkin karena ada yang ngikutin Pak Lo Keng Hong, mungkin ada yang ngikutin karena ini ada isu merger dan sebagainya. Gue ngomong kayak gini, ya belum tentu juga gue bener. Bisa jadi gue salah, bisa jadi gue bener. Tapi gue, at least gue ngomong ini, bantu teman-teman buat analisa lebih dalam lagi. Gitu. MSIN dan IPTV. Oke. Nah, untuk saham-saham kayak gini, gue nggak bakal ngomong lebih banyak lagi sih, karena takut nanti terlalu rame. Ya, itu, oke, nanti kita nantikan saja. Ya, gimana kelanjutannya. Tapi, yang mau gue garis bawahi adalah, ini bakal jadi durian jatuh buat grup MNC. Udah pasti. Ya, pertanyaannya, Bang, BMTR bisa kegocap nggak? Kalau kalian nanya gue bisa kegocap, sepertinya nothing impossible. Kemungkinan bisa, tapi kalau gue lihat sekarang kayak nge-stuck di 100-an ya.
Harga segitu aja itu udah mulai murah banget sih sebenarnya sih. Valuasi udah oke banget. Oke. Dan secara fundamental gak ada masalah semua. Ya, mungkin teman-teman kalau berpikiran ingin masuk, coba analisa dulu. Seperti yang gue bilang. Analisa apa strengths-nya, weakness-nya, opportunity-nya, ya, sama dia punya trade. Cari tahu dulu, guys. Itu mesti dilatih sih sebenarnya sih. Nanti kalian pelan-pelan bisa kok. Ya. Oke. Jadi itu aja yang mau gue kasih tau kalian ya. Itu penutupnya aja. Ya, jadi mungkin teman-teman yang menganggap bahwasannya grup ini kok gimana gitu ya. Berarti teman-teman belum cukup makan sih di sini sih gitu loh. Berarti belum terlalu ngerti sama ini sama apa, dan teman-teman tuh beli berdasarkan pom-poman orang dan gosipan orang. Oke, jadi hati-hati ya. Bagus kalian takut dulu sebelum membeli ya. Jangan terbalik, ingat, takut dulu sebelum membeli. Oke. Sip ya. Oke, so ya semoga berhasil. Dan ya kalau misalnya teman-teman nanya gue lagi terakhir nih, prospek gimana bang? Prospeknya tergantung ownernya. Oke, tapi ini bisa katalis positif juga guys. Oke, so ya itu aja mau gue kasih tau kalian ya. Jadi itu tanggapan gue untuk berita ini. Ya, ini kan ini tanggapan gue aja sih untuk konten kali ini sih. Ya, jadi gue mau lihat tanggapan kalian juga gimana. Tulis di kolom komentar aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke guys, so bye-bye.